Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aping Repajuri. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai perbedaan antara tes kemampuan akademik dan tes kemampuan skolastik. Jadi kemarin kan banyak yang bertanya berkaitan dengan seleksi beasiswa S1 Unhan. Jadi di situ di salah satu syaratnya adalah mengikuti ujian TPS dan TKA atau TPA. Jadi banyak yang bertanya, Kak, apa TKA itu apa? Tes potensi skolastik apa saja sih yang akan diujikan? Kemudian tes kemampuan akademik apa saja sih yang akan diujikan? Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, kita ke tes kemampuan akademik dulu. Tes kemampuan akademik ini atau TKA ini adalah salah satu jenis soal yang mana dalam tes kemampuan akademik ini tipe-tipe soal yang dipertanyakan dalam TKA ini adalah tipe-tipe soal serumpun dengan saintek, sains dan teknologi, dan sosial hukum. Jadi yang akan dipertanyakan adalah materi-materi terkait itu, yang dimana ini akan mengukur sejauh mana kemampuan kalian untuk memasuki atau untuk mengikuti perkuliahan di program studi yang kalian pilih, serta juga akan menguji kemampuan akademik kalian sewaktu di SMA kemarin. Jadi kalau TKA ini, tes kemampuan akademik ini, dia akan lebih ke situ, lebih ke jenis soal-soal, tes soal-soal yang berbau saintek dan soshum. Kemudian di soal TKA ini juga, ini disebutkan bahwa soal TKA ini adalah soal yang mengandung HOTS. Apa HOTS itu? HOTS adalah Higher Order Thinking Skill. Jadi berpikir tingkat tinggi. Jadi bagaimana nanti para siswa itu, para calon mahasiswa itu diajak untuk berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi yang dimaksud adalah melakukan proses analisis terhadap suatu permasalahan yang ada dalam soal tersebut. Jadi ada dua jenis tingkatan proses berpikir. Ada yang tadi itu namanya HOTS, Higher Order Thinking Skill, dan tingkatan bawahnya itu ada yang namanya LOTS, kalau nggak salah, Low Order Thinking Skill. Jadi kalau untuk tipe soal LOTS sendiri itu hanya proses mengingat kembali. Contohnya umpamanya, contoh soalnya begini. Ada berapa sisi dalam Rubik? Dalam mainan Rubik umpamanya. Ya, ada berapa sisi dalam mainan Rubik? Kita ketahui bahwa Rubik itu sendiri adalah berbentuk kubus, yang dimana dalam kubus itu memiliki tiga pasang sisi ya, depan belakang, atas bawah, dan kanan kiri begitu. Jadi total sisinya ada 6 atau 3 pasang sisi begitu. Ini yang dibutuhkan hanyalah proses mengingat saja. Itu tipe soal low order thinking skill. Kalau yang HOTS tadi itu high order thinking skill tadi itu dia lebih ke proses analisis. Umpamanya dari soal kubus tadi yang ditanyakan adalah mungkin dalam gambarnya itu akan diberikan ukuran begitu. Jadi diketahui bangun suatu kubus itu ukurannya 6 cm. Jadi sisinya 6 cm. Kemudian akan dibelah diagonalnya. Yang ditanyakan adalah berapa panjang sisi diagonal daripada persegi. Jadi
di situ akan ada proses analisis, sebab kalian akan memasukkan rumus Pitagoras dan lain sebagainya. Ya, jadi tadi itu adalah tes kompetensi akademik. Selanjutnya, apa sih tes kemampuan atau tes kompetensi skolastik itu? Nah, jadi kalau untuk tes potensi skolastiknya itu sendiri, itu adalah tes yang akan menguji kemampuan dasarnya adik-adik sekalian. Jadi yang akan dites itu adalah, atau yang akan diukur itu adalah kemampuan daya kognitifnya adik-adik sekalian, daya nalarnya gimana, dan bagaimana kemampuan logikanya. Jadi kemampuan dasar itu yang akan diukur dalam TPS ini, tes potensi skolastik. Jadi pada dasarnya TPS ini akan melihat potensi dasar daripada seorang calon mahasiswa itu. Jadi kenapa ada yang namanya TPS ini? Jadi tujuan daripada TPS ini, tes potensi skolastik, karena biasanya itu ada siswa yang mungkin sekolahnya atau kompetensi sekolahnya itu kurang baik begitu. Kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia ini masih belum merata begitu. Baik itu suprastrukturnya maupun infrastrukturnya itu belum merata di Indonesia, sehingga mungkin ada siswa yang itu memiliki kompetensi yang bagus, tetapi sekolahnya itu kompetensi sekolahnya itu di bawah begitu, sehingga melalui tes potensi skolastik ini dia juga bisa terjaring di perguruan tinggi tersebut. Ya, jadi seperti itu. Jadi jelas ya. Jadi kalau TKA atau tes kemampuan akademik tadi itu berkaitan dengan kemampuan akademik di sekolah kita, dan juga berkaitan dengan program studi yang akan kita lamar. Kalau TPS ini, tes potensi skolastik ini berkaitan dengan kemampuan dasar siswa begitu. Dua hal ini memang masih baru. Ini baru diterapkan di tahun kemarin, 2019 tahun kemarin. Karena melalui mekanisme ini diharapkan seleksi masuk perguruan tinggi itu lebih objektif begitu. Jadi tidak ada lagi bahasa yang mengatakan bahwa penilaian tidak objektif, kemudian tidak semua anak bangsa itu bisa memiliki kesempatan yang sama. Jadi melalui mekanisme ini pemerintah berupaya untuk bagaimana semua anak bangsa, semua kader bangsa itu bisa melanjutkan studi, bisa mengharumkan nama bangsa, bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Seperti itu. Jadi cukup jelas ya. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat kepada adik-adik. Jika ada yang belum jelas, silakan ditulis di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini, karena itu membuat saya tentunya akan termotivasi untuk membuat konten-konten yang lebih baik ke depannya. Oke? Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.